Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Oke, jika pada part sebelumnya tentang menjelaskan komponen dasar elektronika ya, sini saya akan menjelaskan secara simbol. Sebelumnya sudah menjelaskan tentang visualnya kurang lebih. Nah, di sini secara simbolnya. Jadi dasarnya yang ada seperti ini. Contoh, saya buka di sini ada baterai ya. Ini simbol baterai pada umumnya seperti ini. Simbol baterai pada umumnya seperti ini. Nih. Ya, simbol baterai umumnya seperti ini. Sini yang atas itu ke positif, bawah itu ke negatif. Ya, ini voltasenya bisa dirubah. Misalkan 12 volt ya 12 volt. Ini simbol dari baterai atau sumber daya ya, atau power supply. Selanjutnya di sini ada sel. Ini sama, cuma bedanya kalau sel itu satu segmen. Jadi di dalamnya baterai, atau kalau baterai satuan itu ini yang kecil ya, ini satu sel, logo seperti itu. Kalau baterai ini kan seperti kayak di mobil itu kan ada 6 sel ya, jadi tampilannya seperti ini. Tapi sama atas plus, bawah negatif ya. Yang tebel ini negatif, ini kan kecil. Oke, selanjutnya di sini ada ground. Ground ini biasanya untuk rangkaian kelistrikan yang sangat banyak ya. Jadi biar positifnya yang dikendalikan kemana, counter positif biasanya. Untuk negatifnya itu dibuat langsung ke seperti ini. Jadi misalkan ada rangkaian lampu banyak, ya yang positifnya yaitu yang masuk ke rangkaian saklar, ke sekring, fuse dan lain-lain. Lah yang negatifnya itu dari lampu otomatis ke gambar seperti ini. Ini maksudnya berarti dapat negatif ya. Ini ground atau negatif. Oke, di sini juga bisa dilihat ya. Di sini ada sistem pin, ada ya wiringnya atau simbol yang menggunakan seperti ini doang. Ya, ini ada logo tulisan 9 volt, berarti itu positif ya. Kalau yang ini yang 0 berarti yang negatif. Nah, ini input voltage juga ada yang seperti ini. Ini sebenarnya sama. Intinya sama. Kemudian untuk power supply di sini ada source. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya. Ini berarti DC ya, DC voltage source. Ini untuk mempertegas, biasanya kalau komponennya lebih dari satu atau lebih dari satu supply itu biasa seperti ini, tapi jarang. Ini V1 ya, biasanya ada V2, V3 ya kan, seperti itu. Ya, ini ada yang AC itu seperti ini. AC. Nah, yang AC seperti ini. Ini V2 kan. Jadi biasanya untuk rangkaian lebih dari satu sumber itu ada seperti ini. Tapi yang paling sering itu yang ini, yang atas ini, ya, yang baterai ini. Oke, selanjutnya sini ada current source. Current source itu berarti yang satu arah. Ya, berapa ampernya ya, sini. Terus ini ada voltage regulator. Saya hapus dulu. Nah, voltage regulator di sini ada namanya screen. Nah, screen itu sama dengan fuse ya. Ini untuk semua kendaraan itu dulu, untuk kendaraan seperti sepeda motor dulu itu paling ada satu screen atau fuse. Kemudian motor sport, yang motor lanang itu ada 2 biasanya. Nah, untuk kendaraan sekarang khususnya yang injeksi itu di sininya udah banyak, starter sendiri kan, kunci kontak sendiri, biasanya seperti itu. Untuk injeksi sendiri ya seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk pengaman ya. Jadi ketika regulator voltage, berarti regulator berarti kan menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan tegangannya lebih dari ampernya ya, ampernya melebihi dari ketentuan, itu otomatis akan putus ya, menghindari hubungan arus listrik, hubungan arus singkat ya. Jadi misalkan ada yang konslet, akan yang putus ini untuk pengaman ya. Jadi makanya ampere ini mempengaruhi, speknya beda-beda. Kalau misalkan speknya kecil dikasih besar itu akan bahaya, tapi kalau misalkan sesuai itu akan aman ya. Nah, jadi di sini ada regulator voltage. Dalam komponen elektrik ada simbol seperti ini. Ini regulator voltage ya, atau meregulasi tegangan ya. Jadi ini biasanya untuk kayak charger HP. Sebelumnya sudah saya pernah buat videonya untuk membuat charger HP ya. Charger HP menggunakan elektronika ya, di sepeda motor atau di mobil ya. Jadi misalnya di sini misalkan 12 volt, nanti outputnya itu jadi 5 volt. Jadi ini ada tipenya ya, 0,5 berarti 5 volt. Meregulasi tegangan
Jadi yang tadinya berapa jadi berapa. Regulator voltage. Oke, selanjutnya sini ada konektor. Ini untuk penggunaan ya, pembuatan PCB. Ini seperti ini contoh-contohnya. Bukan nama sebuah komponen ya. Kemudian di sini ada input komponen. Nah, tadi ada komponen kan. Nah, di sini tadi pada part 1 sudah saya tampilkan untuk yang tekan ya, ini tekan. Ini biasanya simbol untuk yang positif ya, atau yang merah. Ini untuk yang negatif. Biasanya seperti itu. Ya, ini dari atas, ini dari bawah. Ini itu ditekan nyala, ini itu ditekan lepas. Ya, seperti itu ya. Berarti ada yang ditekan nyala, ditekan lepas. Untuk positif negatif terserah penggunanya. Kembalikan lagi. Intinya ini kalau ditekan yang bagian seperti ini, logo seperti ini ditekan akan nyambung. Dilepas tekanannya kan push tekan. Kalau dilepas mati. Kalau ini ditekan itu justru mati, dilepas itu nyambung. Ini biasanya seperti pada apa namanya, solder atau tembakan yang kalau enggak pada apa yang dipencet nyala ya, ini pencet nyala seperti kayak senter misal kan ada dipencet nyala. Nah kalau yang ini itu dipencet mati. Ini seperti contohnya seperti seperti lampu remnya motor ya. Jadi ketika yang di depan itu yang di rem di stang sebelah kanan, ketika ditarik remnya itu kan ininya akan nutup ke atas, jadi akan nyala. Kemudian ketika dilepas remnya akan neken, jadi akan putus ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada single pole ya, single pole single throw yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Seperti ini saklarnya. Kalau yang single pole double throw seperti ini simbolnya. Jadi satu sumber outnya 2 gantian. Nah kalau yang ini double ya, berarti sekali nyeklek itu 2 sambungan. Double pole 2 inputan, 2 masukan. Dan ada lagi yang double pole double throw lah. Ini contohnya seperti ini. Ini seperti ini ya. Jadi double pole ya, atau masuknya 2, outputannya ada 26, jadi total ada 4. Ketika ke atas itu nyambung ke mana, ini ada sendiri-sendiri. Yang ketika di satunya ada sendiri-sendiri. Jadi biasanya untuk 2 komponen atau bisa positif negatif sekaligus. Kemudian di sini ada reed switch ya. Ini sama, ini apa single pole ya, ini double pole ya. Selanjutnya ini ada movement sensor, ini sudah saya jelaskan. Ini tampilannya seperti ini, logonya atau simbolnya seperti ini. Ini untuk yang variabel resistor, ini untuk potensial resistor ya. Dan di sini untuk yang sensor cahaya atau LDR, dia ada resistor. Kemudian di sini ada fotoresistor, kemudian ada optoisolator. Ya, ini logonya dioda mengeluarkan, mengaktifkan. Ini seperti logonya seperti kayak transistor ya yang tadi. Ini sensor tadi sebelum itu sudah jelaskan. Ini yang temperatur sensor seperti ini tampilan. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya. Nah, di sini tadi sampai pasif komponen tadi ya. Ini pasif komponen seperti ini. Tadi terakhir berarti tadi bisa digeser. Jadi konektor udah, input udah, ini pasif ya, di pasif. Oke, pasif di sini ada resistor logonya seperti ini ya.
Kemudian ada variable resistor. Tadi udah sama seperti tadi ya, potensial resistor juga sama, logonya seperti ini ya. Kemudian di sini ada resistor pack ya, atau yang banyak langsung. Ini untuk pembuatan rangkaian listrikan di sini. Untuk logonya sama tadi yang pertama. Dan di sini ada yang model jadi satu seperti ini ya, resistornya, jadi hasilnya juga berbeda. Nah, di sini ada lagi kapasitor. Kapasitor itu logo seperti ini. Ini untuk kapasitor yang biasa atau yang menggunakan keramik ya. Ini seperti ini logonya. Kemudian untuk simbol atau logonya kapasitor yang elektrol itu biasanya ada plusnya seperti ini. Ini yang tabung ya. Kemudian ada yang variabel kapasitor. Ini seperti ini logonya. Oke, di sini ada lagi logo induktor. Induktor itu berarti seperti kumparan. Ini kumparan. Ini variabel induktor ya. Dan ini ada transformer. Transformer itu bukan robot itu. Transformer di sini itu adalah trafo ya. Tahu kan? Trafo itu singkatan dari transformer ya. Jadi dari tegangan berapa menjadi berapa tegangan. Ya, jadi ada dua kumparan yang saling berkaitan ya, seperti itu. Nah, di sini satu kumparan saja, ini biasanya untuk menghasilkan atau mempengaruhi sesuatu ya. Dan ini ada yang variabel. Untuk penjelasan tiap komponen nanti akan buatkan video tersendiri ya. Ini hanya pengenalan nama-nama komponennya saja dan sedikit ya biar ada tahu. Kemudian lanjut tadi pasif komponen ya. Setelah pasif komponen di sini ada discharge semikonduktor. Nah, di sini ada dioda. Itu seperti ini ya. Tadi kan saya bilang ada cincin silvernya ya. Cincin silvernya itu arah ke sininya. Berarti arah ini di sini cincinnya. Jadi ini untuk negatif, ini untuk positif ya. Jadi nggak mau kebalik itu. Kalau misalkan di sini kasih positif itu nggak mau ke sana. Ini negatif nggak mau ngalir. Harusnya itu positifnya dari sini, negatifnya ke sini baru bisa ngalir ya. Kemudian ada dioda zener. Ini sama seperti ini, cuma juga mempengaruhi pada daya atau voltasenya ya. Sini juga ada lagi drain source. Ini penjelasannya nanti akan buat video lagi khusus ya. Ada dioda break. Nah, ini biasanya untuk mengarahkan. Jadi misalkan arus AC menjadi DC itu bisa pakai ini. Penjelasannya nanti saya buatkan lagi. Ini biar singkat. Semua komponennya tahu semua nama-nama komponennya. Di sini ada transistor, saya tadi sudah katakan ada NPN, ada PNP ya. Ini tampilan seperti ini ya, NPN sama PNP. Nah, untuk transistor sendiri ini fungsinya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi akan mengalirkan dengan ketentuan yang tadi. Nah, di sini ada MOSFET ya. MOSFET itu seperti saklar elektronik, cuma enggak sekuat relay, cuma kan lebih besar daripada transistor. Ini MOSFET. Kemudian di atasnya MOSFET lagi ada N channel ya, JFET sama P channel JFET. Ini juga lebih besar lagi. Selanjutnya ada logic gates. Oke, untuk ini cukup tahu nama-namanya saja, penjelasannya nanti akan sangat panjang ya. Di sini clock, input, output ya. Ini N 2 jadi 1, inverter ya, mengkonversikan, nano gate. Ini penjelasannya ada lagi sendiri. Kita biar tahu nama-namanya saja dulu. Untuk penjelasannya nanti ada lagi. Di sini ada integrated circuit. Nah, di sini ada IC ya, IC misalkan buat microcontroller ya, sederhana menggunakan IC apa ini, IC ini timer, ini dual timer 555, ini bisa buat flip flop ya, atau strobo itu bisa pakai ini 555. Kalau dual timer biasanya 556 ini. Di sini ada lainnya, operation amplifier, driver. Ini ada seperti ini ya, ini microcontroller. Kalau misalnya ini bukan masuk dasar lagi, ini udah masuk
mendalami lagi ya, microcontroller. Di sini ada, ini mendalami lagi, ini udah masuk ke microcontroller. Untuk dasarnya itu tadi. Kemudian output komponen, ini ada buzzer, ada loudspeaker. Nah ini biasanya digunakan kalau dasar ini masuk. Ini ada LED ya, lampu lah. Ini LED logonya seperti ini positif, ini negatif. Ini LED ya, light emitted diode ya. Ini ada tulisannya diode, itu tadi saya sudah jelaskan, itu untuk penyearah ya. Jadi ketika ini positif, ini negatif, nggak mau ini negatif, ini positif, nggak mau nyalain lampu. Nah, cirinya bedanya dengan diode, ini ada anak panah keluar 2, ini menandakan mengeluarkan cahaya ya. Ini ada LED, lampu LED. Kalau diode kan tadi nggak ada ininya. Masih ada flashing LED ada titiknya tengah. Nah, jadi ketika ada aliran listrik, ini akan flash atau berkedip. Ini ada bicolor LED ya. Ini ya beda, biasanya ada ini saya jelaskan lagi ketika video selanjutnya. Ini ada tricolor LED ya, jadi dalam satu LED intinya ada lebih dari satu cahaya seperti itu. Ini ada display, ini ya biar tahu aja, untuk perakaiannya akan lebih susah lagi karena ini udah masuk ke komponen yang lebih medium, lebih susah ya. Ini ada relay itu masuk ya di dasar. Ini relay seperti ini logonya ya. Tadi inputan misalnya ini dari baterai, misal ini misal 5 volt ya, 5 volt ini punya spesifikasi sendiri-sendiri, jadi nggak mesti berapa volt, itu nggak mesti. Intinya ketika di sini dikasih daya, ini akan nyambung, kasih arus nyambung, ketika nggak dikasih arus putus. Jadi seperti saklar, ini saklar cuma diaktifkan secara elektronik, ini elektroniknya. Oke, lanjut. Di sini ada DC motor, ini logonya seperti ini ya, M, ini motor jadi dari listrik menjadi gerakan. Solenoid logonya seperti ini. Oke, untuk pengenalan sampai sini. Selanjutnya ada lagi atau tidak? Selanjutnya ada virtual instrument. Nah, di sini ada ammeter ya, pengukur arus. Kemudian di sini ada voltmeter, logonya seperti ini. Nah, misalkan membuat logo, misalkan apa, layar pengukur atau tambahan untuk motor ya, dibikin voltmeter sama ampere meter ya. Ini kalau misalkan buat wiringnya itu seperti ini, logonya seperti ini, simbolnya. Kemudian test point ini seperti ini, test point. Nah, di sini yang lainnya tuh alat ukur ya, virtual instrument. Oke, untuk pengenalan dasar-dasar elektronika secara simbol ya, simbol atau gambar pada elektronikanya seperti ini. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.